Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan rekaman presentasi pada kelompok 1. Nah, presentasi ini akan diajukan untuk pemenuhan nilai pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bu Devi Solehat MPD. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alisa Nurhidayah sebagai moderator dan 2 rekan saya sebagai pemateri pertama dan pemateri ketiga yang bernama Hulwa Habibah dan M. Hadi Al-Aziz. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Hulwa Habibah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan definisi kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, pengertian ini diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Nah, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum ini nggak bisa tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum. Nah, setiap orang, kelompok masyarakat, atau bahkan ahli pendidikan juga mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum ini dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama ini berarti sebagai kurikulum itu sebagai subject matter atau mata pelajaran. Sedangkan dalam pandangan baru, kurikulum diartikan sebagai aktivitas kegiatan yang dapat menopang keberhasilan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini merupakan definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey berpendapat bahwa kurikulum dan anak pendidikan merupakan 2 hal berbeda, tetapi kedua-duanya adalah proses tunggal dalam bidang pendidikan. Pendapat yang kedua yaitu Romain berpendapat kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan semua kegiatan pembelajaran, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dengan siswa yang berlangsung di sekolah. Pendapat ketiga, Hilda Taba menekankan bahwa kurikulum ialah tujuan suatu statement, tujuan-tujuan khusus, memilih dan mengorganisir suatu isi, implikasi dalam pola pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat ada Orlowski dan Smith. Kurikulum adalah bagian dari program sekolah. Kurikulum berisi apa yang diharapkan pada siswa dalam pembelajaran. Dan masih banyak lagi kurikulum menurut pandangan para ahli. Boleh dilihat di makalah yang sudah kami share. Yang selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah.
Yang kedua ada fungsi integrasi atau integration function, yaitu sebagai kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi atau differentiating function, yang berarti bahwa kurikulum sebagai alat yang memberikan pelayanan dari perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat ada fungsi persiapan, the propedeutic function, yaitu kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang kelima ada fungsi pemilihan, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam ada fungsi diagnostik, yaitu kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Selanjutnya ada apa sih kurikulum pengajaran itu yang akan disampaikan oleh rekan saya Alisa Nurhidayah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Hulwah. Nah, selanjutnya masuk materi mengenai apa sih itu kurikulum pengajaran. Bisa di next. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan tentang apa yang diajarkan, sedangkan pembelajaran dan pengajaran adalah bagaimana cara seorang dapat menyampaikan apa yang akan dia ajarkan. Dengan kata lain, kurikulum ini adalah suatu program, rencana, dan isi pelajaran, sedangkan pembelajaran dan pengajaran adalah metodenya, tindakan belajar mengajar, atau bisa disebut presentasi. Nah, kurikulum dan pembelajaran di konteks ini berarti adalah dua sistem yang berbeda, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, bisa di next. Menurut salah satu tokoh bernama Olivia, dalam hal ini ia menerapkan siklus kurikulum dan pembelajaran, menganjurkan dalam menafsirkan model hubungan antara siklus yang harus meningkat. Nah, yang pertama, antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang begitu erat, namun pada dasarnya masing-masing merupakan substansi yang berbeda. Nah, kedua, sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Artinya itu saling bersama gitu, atau bisa disebut saling berkaitan. Nah, yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran mungkin saja bisa dilihat sebagai suatu hal yang berpisah. Namun masing-masing tidak dapat berfungsi apabila sendiri. Bisa di next. Nah, selanjutnya memasuki kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Tadi kan kita sudah mengetahui nih, apa sih itu mengetahui apa sih itu kurikulum dan pengajaran. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Nah, kurikulum ideal biasa disebut dengan kurikulum formal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang harus digunakan dalam pembelajaran dan dipergunakan untuk menyiapkan buku siswa oleh penulis atau penerbit. Nah, sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang merupakan rangkuman semua pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari pembelajaran yang disampaikan guru berdasarkan kurikulum formal dan informal. Nah, jadi yang dimaksud dengan kurikulum ideal ini adalah
Gini teman-teman, pada sekolah atau Kemendikbud menerapkan kurikulum yang dipakai pada saat ini adalah kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Nah, karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Nah, sedangkan contoh dari kurikulum aktual yaitu kurikulum yang merujuk berbahan ajar yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam jangka panjang, menengah, atau pendek. Ini bisa disebut dengan acuan untuk belajar mengajar secara bertahap dalam pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya ada kurikulum tersembunyi akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, lanjut pada saya mengenai kurikulum tersembunyi. Dalam hal hubungan kurikulum, pada dasarnya terdapat dua terminologi dalam kurikulum, yakni terminologi kurikulum eksplisit atau kurikulum tertulis dan juga kurikulum implisit atau kurikulum tidak tertulis atau bisa disebut juga kurikulum tersembunyi. Nah, sedangkan jika ditinjau dari konsep pelaksanaannya, kita mengenal istilah kurikulum yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Alisa, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual atau faktual, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum ideal merupakan suatu bentuk kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan, yang tertulis dan tertuang dalam sebuah dokumen kurikulum. Kurikulum aktual dan faktual sendiri adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, adapun yang ketiga ini, kurikulum tersembunyi, yaitu segala sesuatu yang terjadi saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu yang di kelas seperti adanya kehadiran guru, absensi murid, absensi siswa, kebiasaan guru, sikap kepala sekolah, sikap tenaga pengajar, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Nah, secara konsep pada dasarnya hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi ini terekspresikan dalam gagasan bahwasanya sekolah melakukan lebih dari sekedar menyebarkan pengetahuan seperti yang diungkapkan oleh Elizabeth Valence. Menurutnya bahwa fungsi dari kurikulum tersembunyi mencakup penanaman nilai, sosialisasi politis, pelatihan, dan kepatuhan, serta pengekalaran struktur kelas tradisional fungsional yang mempunyai karakteristik secara umum seperti kontrol sosial. Dalam arti lain, kita di sekolah ataupun di lembaga pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer akhlak dan juga kebiasaan serta budi pekerti yang baik bagi siswa. Selanjutnya, next slide. Kurikulum tersembunyi ini didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Apperly Perlens, bahwa kurikulum tersembunyi itu meliputi kurikulum yang tidak dipelajari hasil persekolahan ataupun dari akademik. Yang kedua dari Alan Geltron, giat untuk dipelajari. Standar moral dalam artian yang tadi yaitu pentransferan akhlak atau bukti. Terus Abdullah, ini kurikulum tersembunyi yang tidak direncanakan oleh sekolah dalam programnya. Next slide. Nah, di sini dari pendapat-pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi itu adalah tingkah laku dan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh komponen sekolah atau warga sekolah dalam keseharian dan interaksinya dalam sesama maupun dengan sang holik secara tidak direncanakan yang merupakan hasil sampingan dalam pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya yang dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga sekolah. Selanjutnya, mengenai kurikulum
tersendiri, kurikulum adalah suatu hal yang sangat krusial bagi terlaksananya pendidikan yang akan dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum tersendiri adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan perorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar antara satu dengan yang lainnya. Penetapan jadwal, misalkan seperti penetapan jadwal organisasi dan spesifikasi tujuan yang disarankan, yang berupa mata pelajaran, kegiatan, sumber-sumber, dan alat pengukur serta segala alat yang berhubungan dengan pendidikan dan juga pengajaran. Nah, dalam hal ini implementasi kurikulum dan juga pengembangan kurikulum memerlukan seorang yang berperan sebagai pelaksananya. Nah, di sini guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum ya, karena ia merupakan pelaksana kurikulum tersendiri. Karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan, karena tanpa kurikulum tidak akan bermakna itu sebagai alat pembelajaran. Dan sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru mempunyai dan juga menempati beberapa peran dalam pengembangan kurikulum. Nah, peran guru dalam pengembangan kurikulum tersendiri, next slide. Yang pertama, sebagai implementer, yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini guru menerima berbagai kebijakan perumusan dari kurikulum dan juga dari atasan dari kepala sekolah, dan guru melaksanakan dan menerapkan pengajaran kepada muridnya sebagai implementasi. Yang kedua, sebagai adapter, guru lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum. Akan tetapi, guru juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dalam arti, misalkan kita mempunyai suatu kebijakan dari kepala sekolah, maka dari kebijakan tersebut guru bisa menyelaraskan antara kebutuhan yang dibutuhkan siswa dan juga tuntutan yang diberikan kurikulum kepada siswa. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai peneliti kurikulum. Nah, peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Peran yang keempat yaitu dalam pengembang kurikulum 2013 atau Kurtilas, di mana pada hakikatnya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari pengembangan kurikulum selanjutnya. Peran yang kelima yaitu guru sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru profesional, guru mendesain bagaimana corak pembelajaran yang akan dipilih dan juga diajarkan kepada siswa-siswanya. Yang keenam, sebagai seniman dalam pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai motivator. Kita tahu sendiri bahwasanya guru selain mentransfer ilmu juga mentransfer akhlak, gitu, bagaimana membentukkan karakter dari siswa tersebut bukan hanya cerdas dari segi akal, juga cerdas dalam segi mental dan juga perasaan. Nah, yang kedelapan, mediator dalam pembelajaran. Kehadiran guru dalam pembelajaran sebagai perantara antara sumber belajar dengan siswa. Gitu. Jadi guru yang memperjelas apa yang dimaksud dalam sumber pembelajaran tersebut agar siswa dapat menangkap gitu, transferan ilmu dan juga transferan yang lain. Yang kesembilan, sebagai inspirator pembelajaran kurikulum. Inspirasi utama bagi siswa dalam mengelola materi pelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya siswa itu dalam memperhatikan segala sesuatu pasti memperhatikan kepada siapa yang menyampaikan pelajaran tersebut. Maka dari itu guru sebagai inspirator bagi siswa. Karena apa? Karena siswa banyak akan mencontoh dari guru tersebut. Untuk selanjutnya dalam peran guru sebagai kurikulum itu ada beberapa model pengembangan kurikulum yang dapat kita terapkan, yang dapat guru terapkan ataupun yang dapat lembaga sekolah terapkan sebagai pengembangan usaha dari pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu model administratif. Di model administratif ini, model pengembangan kurikulum berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan. Dalam arti dimulai dari atasan, inisiatif dan juga ide-ide dan juga perubahan-perubahan kebijakan yang berasal dari bagian atas, yang kalau sekarang dari Kemenag, lalu turun ke bawah itu yang sampai akhirnya itu dilaksanakan atau diimplementasikan oleh guru. Yang kedua itu model grassroots atau model pengembangan kurikulum.
Ini merupakan kebalikan dari model administratif yang mana dilihat dari inisiatifnya, model grassroots ini kebalikan dari yang model yang pertama tadi. Kenapa? Karena inisiatif dan juga aspirasi itu berasal dari bawah, itu dari bawah inisiatif ingin memberikan kebijakan inisiatif lalu menyarankan kepada atasan untuk bisa dilaksanakan dalam perwujudan kurikulum. Yang ketiga, model Beckham, yaitu pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Beckham ini memiliki lima bagian pembuatan keputusannya. Yang pertama, memutuskan area pengembangan kurikulum. Yang kedua, melibatkan personalia dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perorganisasian dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Adapun model pengembangan yang keempat itu arah terbalik, yaitu sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif, ini dilakukannya secara induktif. Yang kelima, model Rogers, Dimiti and Mujinono akan menjelaskan bahwasanya pandangan tentang manusia bahwa pengembangan kurikulum ini yang disebut model relasi interpersonal Rogers adalah mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok dan intensif juga interaksi antara guru dan murid serta pihak-pihak yang ada di dalam sekolah. Seperti itu untuk model pengembangan juga peran guru. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kurikulum ini. Oke, terima kasih Saudara Hadi. Selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan materi mengenai hakikat kurikulum yang telah diajarkan, bahwa kurikulum dapat diartikan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar dan mengajar. Nah, pengembangan kurikulum ini juga sebagai proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian sebagai komponen situasi belajar dan mengajar. Nah, antara lain penetapan jadwal, pengorganisasian kurikulum, dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur. Begitu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.